Malam hari ini, maghrib, selanjutnya kita akan membahas lagi kelanjutan yang kemarin, yang udah kita bahas yaitu amanah billahi wal yawmil akhir, tubana ila wahibatin dhahir. Zikir yang ke-10. Sekarang untuk selanjutnya yaitu ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan hapusilah dosa-dosa yang telah kami perbuat. Jadi sebenarnya makna dari zikir ini itu zikir yang telah disebutkan sebelumnya tentang kewajiban dan keutamaan bertaubat. Nah, akan tetapi pada zikir ini menyebutkan permintaan maaf atas dosa-dosa dan permintaan penghapusan dosa-dosa. Jadi di zikir ini itu merupakan suatu pengakuan dari seorang hamba dari kekurangannya dalam memenuhi hak-hak Tuhannya. Dan hal ini adalah derajat kesempurnaan pada seorang hamba. Makna dari permohonan maaf lebih besar dari permohonan magfirah atau pengampunan. Karena permohonan ampun berarti permohonan untuk menutup kesalahan. Sedangkan permohonan maaf, maknanya itu adalah permintaan untuk menghapus kesalahan. Dan penghapusan kesalahan lebih besar daripada penutupan kesalahan. Pernah diriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib pernah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku satu kalimat yang dapat kugunakan untuk memohon kepada Allah. Rasulullah SAW berkata kepadanya, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mohonlah kepada Allah permintaan maaf dan keselamatan di dunia maupun akhirat. As-Syaikh Abdurrahman As-Suyuti di dalam tafsirnya bernama Ad-Durul Mansur menjelaskan dalam tafsir surat Al-Jumu'ah dikeluarkan dari Ibnu Abi Saibah dari Hilal bin Ya'sar bahwa Nabi SAW bersabda sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu waktu yang apabila seorang muslim memohon kebaikan kepada Allah, niscaya Allah memberinya. Salah seorang sahabat bertanya, apa yang sebaiknya aku mohonkan? Rasulullah menjawab, mohonkanlah kepada Allah maaf dan keselamatan di dunia maupun akhirat. Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasahih Ad-Diniyah berkata, hendaknya seorang hamba memperbanyak permohonan keselamatan dunia maupun akhirat. Sebab ada hadis yang menyebutkan bahwa Allah lebih senang bila seorang hamba memohon keselamatan dunia maupun akhirat kepadanya. Karena hal tersebut merupakan doa yang paling utama dan mencakup dari doa segalanya. Di dalam kitab Hayatul Qasad wal Murad disebutkan bahwa Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad berkata, barang siapa yang telah sembuh dari penyakit maksiat, penyakit melanggar perintah Allah dan mendapat petunjuk agar bersungguh-sungguh dalam bertaat kepada Allah semata-mata karenanya, sesungguhnya ia telah mendapatkan keselamatan dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan keselamatan dan memuliakan kita sehingga kelak kita dapat berjumpa dengannya dalam keadaan ridho. Beliau juga berkata, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, keselamatan zahir adalah selamatnya diri dari perbuatan dosa serta berbagai macam penyakit. Dan keselamatan batin adalah selamatnya hati dari keraguan-raguan dan khayalan serta dari sifat memiliki niat buruk terhadap saudaranya sesama muslim. Barang siapa yang mendapat kemuliaan dengan mendapatkan dua keselamatan tersebut, maka ia akan menghadap dirinya dengan kepada Allah dan taat kepadanya. Maka dengan mengetahui makna keselamatan, kita akan mengetahui makna doa ini dan kebesaran manfaat serta berkahnya. Jadi banyak sekali faedah, fadilah dari kita memohon maaf, kita minta penghapusan dosa-dosa yang telah kita buat. Karena hakikatnya kita ini tuh banyak dosa ya, berlumuran dosa tanpa magfirah, tanpa ampunannya Allah itu kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Jadi hamba yang enggak terus ya semoga kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dunia akhirat, diberikan
keselamatan dari berbagai penyakit yang ada sekarang ini seperti COVID-19, dan keluarga-keluarga kita, semua teman-teman kita, semua orang-orang yang kita cintai, semoga selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal semoga diberikan jalan yang terbaik, jalan yang mudah, dan selalu dikumpulkan bersama orang-orang soleh di tempat yang sebaik-baiknya. Semoga kelak kita ketika meninggal, semoga dalam keadaan husnul khotimah dengan membawa iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa duriyatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.